supaya bisa taubat kita ini istiqomah nih. Dan nggak keganggu lagi dengan gangguan setan untuk melakukan dosa yang sama. Nah ini mohon penjelasan nih guru kita nih Habib Abdullah, silakan Habib. Sallu ala Nabi. Izin Kiai Agus, izin Ustadzuna Ustadz Maulana, izin Bang Fadli. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan taubat kita taubat yang istiqamah. Dan mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita telah diampuni oleh Amin, Allah ya Allah, Subhanahu wa taala. amin, ya Rabb. Ini harapan terbesar kita. Makanya kita belajar di Islam itu indah ini dalam tema santuy. 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 Saatnya kita taubat kuy. Saatnya kita taubat kuy. Mudah-mudahan dari sekarang kita telah niat Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana dikatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Subhanallah. Istiqomah itu lebih afdol, lebih mulia daripada ribuan keramat. Ribuan karomah. Kita misalnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya sampai bisa terbang, sampai bisa jalan di atas air. Nah, lebih mulia dari itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Amalan yang mana kita terus-menerus tetap di jalan itu. Kita taubat, nyatain komitmen kita terhadap taubat. Taubat ya udah komit sama taubat kita tersebut. Nah, subhanallah. Di sini juga kita belajar mengenai bagaimana tips agar kita selalu istiqomah. Di antara tips-tips tersebut salah satunya guru mulia kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid memberikan satu resep yang sangat luar biasa bagi kita agar kita selalu istiqamah di dalam taubat adalah zikrul maut. Mengingat terhadap kematian. Kalau ingat mati kita mau ngapain? Bener. Ya, yang mau ngelakuin kejahatan aja mikir langsung. Betul. Jangan deh, nggak jadi deh. Gitu. Nah ini makanya pentingnya kita untuk selalu dan sering mengingat yang namanya kematian. Karena kita nggak ada yang tahu. Mungkin kita selamat detik ini, wallahu alam keluar dari sini masih punya nyawa atau nggak punya nyawa, wallahu alam. Mungkin hari ini kita masih bisa ketawa-tawa, mungkin besok kita jadi tubuh yang kaku wal iyadzubillah. Tapi subhanallah kita mintakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin ya Allah. Ya Nah, ini apalagi lagi musim virus corona begini, kita harus antisipasi juga ikhtiar kita. Tapi perlu juga dari hikmah daripada virus corona ini kita ingat bahwa segala sesuatu Allah jadikan mudah. Padahal halnya kecil bisa membunuh orang, bisa membuat orang sakit dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Menginspirasi kita agar kita sadar bahwa kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera nih taubat, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan pernah menunda yang namanya taubat karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Dan juga di antara tips bagaimana kita agar istiqomah, kita ingat panduan kita ingat pedoman kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jelas ayat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan yang teramat luar biasa kepada Rasulullah, tapi apa? Tapi Rasulullah SAW nggak pernah tinggal istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari nggak kurang daripada 70 kali. Subhanallah. Ini baginda Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas telah diberikan pengampunan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih istighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Maka kita sebagai umatnya sudah pantas kita untuk melazimkan yang namanya istighfar. Ini Masya Allah, makasih banyak ilmunya guru kita nih, luar biasa ya. Jadi kita bicara masalah tentang istighfar ini mungkin kita anggap gampang aja istighfar itu. Ternyata kita jarang banget ngelakuin. Sekarang habis sholat buru-buru aja langsung ngacir. Harusnya kesempatan paling tepat itu istighfar itu habis sholat biasanya tuh. Nah sekarang kita coba melanjutkan lagi nih. Saya pernah mendengarkan juga sebuah kisah inspiratif di mana ada seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang ini. 100 orang ini akhirnya jadi perebutan. Ya. Perebutan malaikat. Subhanallah. Perebutan malaikat. Ini dimasukin surga apa dimasukin neraka, main tarik-tarikan nih. Saya pernah dengar kisahnya, mungkin mohon izin penjelasan tentang riwayat ini dari guru kita nih Pak Kiai. Ya. Silakan penjelasannya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim, Abang Fadli.
ya Pak Habib Abdullah Kiai Maulana. Mohon izin para pemirsa Indonesia, pencinta penyayang Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Suatu ketika ada seorang ya dikatakan yang memang perawi ya, Imam Muslim, Imam Bukhari, dia memberikan sebuah informasi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pernah menyampaikan bahwa hai anak-anak muda, hai umatku, pada saat zaman sebelum kamu itu ada seorang pemuda itu yang betul-betul yang dikatakan pembunuh berdarah dingin. Pembunuh berdarah dingin. Sampai dia 99 orang itu dibunuh, entah bagaimana caranya, entah apa yang kejadiannya itu apa. Suatu ketika bertanya dengan orang banyak di situ bahwa aku tadi barusan saja entah hidayah turun, kalaulah aku mati maksud saya. Kalaulah aku mati satu ketika aku belum bertobat kepada Allah, ini umat Nabi Muhammad tapi ada juga yang preman nih. Satu ketika aku belum bertobat, pasti aku masuk ke alam nerakamu. Tapi hari ini tensiku yang begitu bergejolak, aku pemarah, aku nafsu, apapun terjadi langsung. Bukan seperti kita iskariman awman syahidan, jihad mati syahid. Di sebelah sana ada orang pintar tuh, rahib entah siapa. Hari itu juga orang pintar mengatakan, kalau aku membunuh 99 orang, apakah Allah masih memaafkan tobat aku? Itu orang pintar mengatakan kagak. Kamu neraka, dosa besar, hancur kamu. Langsung diambil pisau itu dibunuh satu orang. Digibas lagi, jadi lengkap cepek deh tuh. Lempeng 100, cepek apa mi'ah? Iya. Ini bahasa cepek apa mi'ah ini? Mi'ah, cepek. Langsung mi'ah fakat bas halas. Pas ditusuk itu Masya Allah mati meninggal. Mati apa meninggal? Mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Meninggal pada saat itu lempeng 100 para pemirsa. Satu ketika bertanya dengan para sahabat sekitar situ, di mana orang alim ulama sebelah sana itu ada tuh yang tawadu, yang sufi, yang tasawuf, yang wara, yang qanaah, yang abid. Di situ tuh pas datang ke ulama tersebut, ya Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, innallaha ghafurur rahim. Tidak ada siapapun yang menghalangi taubat nasuha seseorang. Langsung direct kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. No venture, no gain. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Taubat nasuha. Tapi syaratnya satu, Allah maha pengampun, insya Allah Allah mengampunkan kamu. Kamu pindah, jangan di tempat sana. Karena itu udah rusuh, udah kacau itu. Tempat sebelah sana, kamu pindah ke sebelah sana. Akhirnya kondusif pada saat itulah. Nggak lama kemudian pas mau melangkah ke sebelah sana, Israel datang, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Kompak dong. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. Nah cakep ya. Waktu meninggal waktu itu, ternyata pas meninggal, Masya Allah, seusai taubat nasuha yang gak akan diulangi lagi. Malaikat datang tuh berdua tuh, malaikat rahmat tuh. Ya malaikat yang azab dia sama yang mau kasih rahmat. Masya Allah. Waktu itu Masya Allah, ujung-ujungnya walau kejauhan dari mana, pada intinya Allah mengampunkan ini hamba yang bertobat. Yang dikatakan, atta ibu minaz dzambi kamala dzambalahu. Orang yang taubat maksimal seperti orang gak punya dosa apa-apa lagi. Maksudnya adalah ujungnya semoga ya Allah mudah-mudahan akhirnya entah Allah maha penyayang, maha pengampun, happy ending, husnul khotimah. Tapi jangan dicontoh. 90 orang cepek lempeng sekarang dicontoh tobat. Enggak kayak gitu juga. Iya benar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Enggak, kalau kita ambil positifnya itu adalah bahwa Allah itu maha pengampun. Jadi taubatan nasuha ini benar-benar orang-orang mau tobat nggak pernah mau melakukan lagi. Betul. Ini dibaratkan dosanya nol lagi, zero lagi. Zero. Mudah-mudahan ya. Karena Allah maha pengampun, maha penyayang. Amin, Tetapi ya Allah. ikhlas karena Allah. Yang dikatakan Ustadz Maulana, nafsunya mutmainnah, nafsunya lawamah, nafsunya
la amaratum bisu. Itu tergantung pada seseorang niatnya. Cakep gitu. Betul. Nah, ini makasih banyak Pak Kiai. Ini makin orang makin semangat nih ya. Mungkin yang banyak melakukan dosa nih, kita sama semuanya, kita adalah mungkin pernah melakukan dosa-dosa besar yang kita tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Nah, mulai hari ini sama-sama kita bertobat ya. Bertobat, ternyata bertobat kalau kita taubatan nasuha, ini Allah Maha Pengampun, Allah akan ampuni semuanya. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini insya Allah akan ada doa bersama yang akan dibawakan oleh guru kita Habib Abdullah. Agar kita tobat, semua tobat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga insya Allah semua yang menyaksikan Islam itu Indah saat ini diwafatkan husnul khotimah. Amin. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.